Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini masih dengan saya di channel Abu Hisan ID. Pada kesempatan hari ini kita coba akan membahas hukum-hukum seputar tajwid, ya, yaitu dalam surat Al-Falaq, ya. Nah, kemarin kita telah membahas tentang 5 kesalahan seputar surat Al-Fatihah, dan kita juga telah membahas tentang hukum-hukum tajwid, ya, atau tahsin seputar surat An-Nas. Jika teman-teman belum mengikuti pembelajarannya, silakan nanti teman-teman bisa melihat di link deskripsi untuk bisa mempelajarinya. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tahsin surat Al-Falaq. Ya, teman-teman sekalian, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu. Teman-teman boleh menyimak dengan menggunakan mushaf atau boleh mengikuti saya langsung. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, di sini tadi kita telah bersama-sama teman-teman sekalian membaca surat Al-Falaq, ya. Maka langsung saja di sini kita akan membahas hukum-hukum tajwid seputar surat Al-Falaq, ya. Di sini teman-teman sekalian kita telah bahas kemarin tentang cara membaca basmalah, ya. Dan kita juga kemarin telah menyebutkan hukum-hukumnya. Langsung saja di sini kita membahas tentang hukum seputar tajwid dari surat Al-Falaq dari ayat yang pertama. Nah, di sini ada huruf qaf, ya. Di situ bertemu dengan huruf lam, ya. Huruf qaf itu lebih tebal daripada huruf qaf, ya. Qul, qa, qi, qu, qul, ya, atau alqa, ya. Mengapa dia huruf qaf itu memantul? Karena huruf qaf termasuk salah satu huruf qalqalah, maka dia memantul, ya. Qul, qul. Nah, di situ ada huruf lam sukun, maka huruf lamnya tidak boleh memantul, ya. Tidak boleh qul, ya. Qul itu tidak boleh. Itu kurang tepat, ya. Namun dikunci huruf lamnya agar tidak memantul. Qul, qul, la, li, lu, al, kul, kul, al, kul, ya, dibaca dan dikunci, ya, huruf lamnya. Qul a'u, ya, di situ ada alif, ya, bertemu dengan huruf ain. Nah, ketika berdampingan, ya, ini berhati-hati teman sekalian, ya, agar tidak tertukar, ya. Karena apa? Karena ketika nanti tertukar maka maknanya pun akan menjadi masalah, ya. Maka berhati-hati. Bagaimana? Alif, ya, itu dibaca dengan jelas, ya. Letak makhrajnya itu ada di tenggorokan bagian bawah atau bisa disebut di wasatul halq, ya. Seperti itu. Mohon maaf, ya, teman-teman. Untuk letak makhraj huruf alif hamzah, ya, di sini letaknya di bagian tenggorokan bagian bawah. A, ya. Sedangkan huruf ain, ya, di sini letaknya di tenggorokan bagian tengah, ya, teman-teman sekalian. Bisa disebut a, ya, seperti itu. Jadi qul a'u,
a'u ya. Qul a'u ya. Di situ ainnya dibaca 2 harokat karena di situ ada waw sukun, maka dihukumi menjadi mad tabi'i ya, atau disebut mad asli ya. Qul a'u, qul a'u, qul a'u ya. Nah, selanjutnya a'udzu, a'udzu. Huruf dzal itu tempelkan ujung lidah kita di 2 gigi seri atas ya, agak sedikit digigit saja, coba. Lu, ya. Qul a'udzu, qul a'udzu ya. Qul a'udzu. Huruf ain dibaca 2 harokat. Nah, terus selanjutnya birab, birabbil. Nah, ya seperti itu. Huruf ba-nya di situ ditasjidkan, bukan birobi, tapi birob ya. Tanda tasjid di situ fungsinya dimasukkan ya ke huruf yang bertasjid tersebut. Birob ya, birabbil. Nah, teman-teman sekalian, di situ kita akan jumpai ya, ada alif lam. Ya, di situ ada alif lam yang bertanda sukun. Nah, kemarin juga kita telah membahas di pembahasan surat An-Nas ya. Ya, di sana ada hukum-hukum yang telah kita sebutkan. Di sana ada hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, alif lam yang itu digunakan, nah ya, digunakan, maka itu dihukumi alif lam qamariyah. Sedangkan untuk alif lam yang tidak digunakan atau dia melebur ya ke huruf setelahnya, maka dihukumi sebagai alif lam syamsiyah. Nah, maka ini termasuk alif lam qamariyah ya, teman-teman sekalian. Maka lamnya dibaca dan langsung dimasukkan ke huruf lamnya. Seperti ini teman-teman sekalian. Qul a'udzu birabbil. Nah, lamnya tidak memantul ya, tidak memantul sehingga langsung kita kunci huruf lamnya. Qul a'udzu birabbil ya, birabbil. Nah, tidak boleh memantul ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, tidak boleh ya ketika huruf qafnya itu nanti memantul seperti tersendat ya, seperti ini. Falaq. Kenapa? Karena di setelah huruf qaf, nah, di situ tidak ada tanda huruf hamzah. Sehingga ketika nanti dia seperti ada yang menyendat, maka itu kurang tepat ya. Karena ada sebagian imam ya, itu membaca dengan seperti di situ ada huruf hamzahnya. Falaq ya, seperti itu. Maka yang lebih tepat ya menurut ustadz kami ya yang mengajarkan kepada kami itu dengan cara mengkolkolahkan namun tidak menghambatnya, seolah-olah di situ ada huruf hamzah ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Ya. Mudah-mudahan teman bisa memahaminya ya. Maka selanjutnya kita masuk ke ayat yang kedua. Mil ya, di situ ada hukum nun mati atau nun sukun ya bertemu dengan huruf shin ya. Hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sya ya, bertemu dengan huruf sya, maka di situ dihukumi ikhfa ya, maka dibaca samar ya dengan menyamarkan huruf nunnya ya dengan huruf shin ya.
Seperti ini teman-teman sekalian. Min syarri, min syarri. Nah, di situ ada huruf ra bertasydid. Nah, huruf ra bertasydid itu dengan tidak menahannya, ya, atau tidak menggunakan huruf ra-nya, karena huruf ra bukan termasuk huruf gunnah, ya. Jadi min syarri, ya. Saya praktekkan terlebih dahulu. Min syarri ma, min syarri ma, min syarri ma, ya. Ma-nya di situ ada tanda alif atau ada huruf alif, maka di situ ma-nya dibaca 2 harokat. Min syarri ma, min syarri ma, min syarri ma, ya. Min syarri ma khalaqa, min syarri ma khalaqa, min syarri ma khalaqa, ya. Huruf qa-nya tetap qalqalah, ya. Ya. Insyaallah teman-teman bisa memahaminya. Di situ ada hukum nun mati dan ada mim yang di situ ada tanda alif di belakangnya, maka di situ dihukumi ada mad asli atau ada mad tabi'i, ya. Untuk yang selanjutnya di ayat yang ketiga, di situ ada hukum nun mati lagi, ya, atau nun sukun, maka di situ dihukumi ada hukum ikhfa, ya. Huruf ra-nya tadi di situ ada tasydid, ya, maka di situ ditasydidkan. Maka di situ juga ada huruf gha, ya, di situ ada tanda alif, maka di situ dihukumi mad tabi'i. Nah, di situ ada setelahnya ada huruf qaf, ya, teman-teman sekalian. Di situ ada tanda qaf dan memiliki garis 2 di bawah. Di situ tandanya ada hukum tanwin, ya. Tanwin bertemu dengan huruf alif, maka di situ dihukumi idhar. Idhar, maka di situ dibaca jelas, ya. Dan huruf zalnya di situ setelahnya ada tanda alif, maka di situ ada hukum mad asli atau mad tabi'i, ya. Dan di ujungnya di situ ada huruf ba. Huruf ba termasuk huruf qalqalah, maka nanti di ujungnya dibaca qalqalah atau memantul. Nah, di sini saya baca terlebih dahulu teman-teman sekalian. Silakan teman-teman bisa mengikuti. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, teman-teman sekalian, hati-hati di sini huruf ra-nya terkadang dia tidak ditasydidkan, ya. Karena memang kami juga mengajar para santri dan itu sering terjadi huruf ra-nya tidak ditasydidkan, ya, langsung sari, ya, wa min syarri sari, ya, seperti itu. Tidak di syarri dimasukkan dan dia ditasydidkan, maka di situ nanti bisa mempengaruhi maknanya. Huruf gha-nya juga di situ ada mad tabi'i atau tanda alif setelahnya. Ya, teman-teman sekalian, saya baca ulang, teman-teman bisa mengikuti dan teman-teman juga bisa menyebutkan nanti hukum-hukum tajwid seputar surat Al-Falaq, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, seperti itu. Kita masuk ke ayat yang keempat. Ya. Di situ sama teman-teman, ada nun sukun ataupun nun mati. Di situ bertemu dengan huruf shin. Ya, hukumnya tetap sama seperti ayat yang kedua, yang ketiga. Di situ dihukumi ikhfa, ya. Dan di situ ada langsung ra bertanda tasydid, maka di situ langsung dimasukkan. Nah, di situ ada alif lam. Nah, alif lam di sini diabaikan, tandanya di sini hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, setelah huruf alif lam di situ ada nun bertanda tasydid. Nah, huruf nun bertanda tasydid di situ dihukumi gunnah,
Karena nun itu termasuk huruf gunnah. Huruf gunnah itu ada dua, ada huruf nun dan ada huruf mim. Jadi jika ada nun bertasjid dan mim bertasjid, maka harus digunnahkan. Nah, harus digunnahkan. Jadi ditahan dua harokat, ya. Di situ ada fa berharokat tasjid. Nah, dan di situ ada alif kecil, maka huruf fa-nya di situ dibaca panjang dua harokat. Nah, setelah huruf fa di situ ada huruf sa ya. Huruf sa pun di situ ada tanda alif kecil, maka huruf sa-nya itu dipanjangkan dua harokat. Ya. Nah, setelahnya di situ ada huruf ta, ya, seperti biasa tidak ada yang memanjangkan, tandanya ta-nya tidak mat. Nah, di situ ada huruf fa yang di situ ada ya sukun. Sebenarnya ya, ada ya sukun. Nah, tapi jika di sini ada tanda mat atau ada huruf mat dan setelahnya di situ ada hukum alif lam qamariyah, ya, atau alif lam syamsiyah, maka di situ mat tabi'inya itu diabaikan, ya, diabaikan. Kaidahnya demikian, ya. Maka nanti kita pun akan menjumpai pembelajaran ini. Maka kaidahnya adalah ketika ada mat tabi'i bertemu dengan hukum alif lam, ya, maka di situ langsung mat tabi'inya diabaikan, jadi tidak dibaca panjang, bukan fil tapi fil, langsung masuk ke hukum alif lamnya, ya. Maka di situ langsung masuk ke hukum alif lam qamariyah. Nah, di ujung di situ ada huruf dal, dan huruf dal termasuk huruf qalqalah, maka di ujungnya nanti harus kita qalqalahkan. Ya, di sini teman-teman sekalian kita telah menjumpai tiga huruf qalqalah. Di ayat pertama tadi di ujung kita menjumpai huruf qaf. Di ayat kedua juga kita menjumpai huruf qaf. Di ayat yang ketiga kita menjumpai huruf ba. Ya, huruf ba di situ pun termasuk huruf qalqalah. Dan ketika masuk ke ayat yang keempat kita menjumpai huruf qalqalah yaitu huruf dal. Nah, kita di surat Al-Falaq kita telah menjumpai tiga huruf qalqalah, ya. Maka cara membacanya, ya, di sini di ayat yang keempat, ya, wa min syarrin. Nah, di situ ada tasydid di huruf ro, ada tasydid di huruf nun, ada tasydid di huruf fa. Maka dari ketiga ini dirangkai, ya, tidak boleh dia tidak ditasydidkan, ya. Dan ini perlu kehati-hatian, ya. Wa min syarrin, dan huruf nunnya di situ digunakan, ya, teman-teman sekalian berhati-hati. Wa min syarrin naffa. Nah, fa-nya di situ panjang dua harokat. Wa min syarrin naffatha. Fa-nya dua harokat, sa-nya dua harokat. Wa min syarrin naffatsati, ya, fa dua harokat, ya, fa-nya dua harokat, sa-nya dua harokat, ya. T-nya di situ pendek dan langsung masuk ke huruf fa. Fa-nya di situ sebenarnya ada ya sukun, karena ya sukun termasuk huruf mat, ya, dan situ juga sebenarnya memenuhi syarat-syarat dibaca mat. Cuman saja di situ ada hukum alif lam, maka di situ matnya diabaikan, maka langsung masuk ke huruf, ya, hukum ke alif lam, ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, di situ ada huruf ain, tifil uqad. Ya, seperti teman-teman sekalian, ya. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman boleh mengikuti sampai bisa, ya, dengan ayat yang keempat.
Ya, targetnya bisa dulu dilafadzkan dengan baik baru pindah ke ayat yang berikutnya. Ya, teman-teman sekalian, saya ulang sekali lagi, teman-teman bisa mengikuti. Baru kita pindah ke ayat yang berikutnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, insyaallah paham ya teman-teman sekalian. Kita masuk ke ayat yang kelima. Ya. Di sini tetap ya masih ada huruf nun sukun, tandanya masuk ke hukum nun sukun, tandanya huruf ikhfa, hukum ikhfa. Di situ ada rot tasydid, hati-hati karena di situ harus dimasukkan ya. Dan di situ ada huruf H. Huruf H yang di situ ada tanda alif ya, ada huruf alif, maka di situ dibaca panjang 2 harokat. Nah, di situ ada huruf dal. Dal bertanda atau berharokat kasroh tain, maka masuk ke hukum nun sukun atau tanwin ya, bertemu dengan huruf alif, maka di situ dihukumi izhar ya, maka dibaca jelas ya. Huruf zalnya di situ ada tanda alif atau tanda setelahnya setelah huruf zal ada huruf alif, maka di situ huruf zalnya dibaca 2 harokat. Dan di situ ada di ujung ada huruf dal, maka di situ dihukumi ada qalqalah atau hukum qalqalah ya teman-teman sekalian. Nah, untuk cara membacanya ya, wa min syarri ha 2 harokat, hanya di situ lebih tipis ya, karena di situ letaknya di tenggorokan bagian tengah seperti huruf ain ya. Ha 2 harokat ya. Teman-teman sekalian, untuk memudahkan teman-teman agar bisa mengambil ketukan 2 harokat, yaitu dengan cara membuat ketukan dengan tangan terlebih dahulu jika belum bisa memperkirakan secara langsung ya. Wa min syarri ha ya, dipukul 2 kali. Ha seperti itu ya teman-teman sekalian. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan huruf dalnya di sini yang berharokat kasrotain pun tidak boleh ditahan seperti ini. Wa min syarri hasidin tidak boleh ya, karena di situ hukumnya izhar, karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif atau alif hamzah ya, di situ dihukumi izhar dan dibaca jelas ya, berbeda dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sin ya atau shin dan huruf-huruf ikhfa lainnya ya. Itulah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita coba belajar atau baca lagi dari awal sampai selesai agar teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki bacaan surat Al-Falaq ini dengan lebih baik dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman coba dibaca dari rumah ya. Coba dibaca bareng-bareng dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Hati-hati, lamnya tidak boleh dipantulkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, lamnya, banyak di sini pun tidak boleh. Birabbil. Nah, itu tidak boleh. Nah, hati-hati karena ada sebagian santri juga yang membaca demikian ya. Maka bagi teman-teman yang baru mulai ini belajar harus berhati-hati. Karena apa? Memperbaiki hafalan itu lebih sulit daripada nanti memulai hafalan yang baru. Ya, maka ketika hafalan atau mungkin bacaan kita sudah menempel di otak kita, maka nanti itu sulit untuk memperbaiki. Maka berhati-hati ya. Ya, coba kita ulangi sekali lagi ya teman-teman sekalian. Qul a'udzu birabbil falaq.
ya, bi rabbil falaq, ya. Min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini tentang tahsin surat Al-Falaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan untuk belajar setiap harinya, dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kita keistiqomahan untuk terus belajar Al-Quran hingga akhir hayat kita. Bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar, dan jika teman-teman belum bergabung, silakan bergabung dengan cara klik like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman setiap hari bisa mendapatkan notifikasi konten-konten yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.